Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Leicester City versus Chelsea, The Blues menang 3-0. Leicester City versus Chelsea tersaji di King Power Stadium. Ini jadi laga pembuka pekan ke-12 Liga Inggris. Chelsea mampu mengamankan 3 poin lewat kemenangan 3-0. 3 gol dicetak oleh Antonio Rudiger di menit ke-14. In swing with the left foot from Chilwell. Good header. Chelsea lead. N'Golo Kante di menit ke-28. It's available. Still Kante. Might go himself. That. Dan Christian Pulisic di menit ke-71. Twisting and turning and crossing. And Chelsea scoring. Hal tersebut membawa Chelsea kukuh di klasemen Liga Inggris sementara dengan 29 poin, sedangkan Leicester City tetap di peringkat ke-12 dengan 15 poin. Aston Villa versus Brighton, The Villains menang di debut Steven Gerrard. Ditunjuk sebagai pengganti Dean Smith, Gerrard mengawal Villa saat menjamu Brighton di Villa Park. Ini jadi laga perdana Gerrard yang wajib membawa Villa keluar dari rentetan hasil buruk. Hasilnya, Gerrard mampu membawa Villa menang 2-0 atas Brighton berkat gol yang dicetak Ollie Watkins di menit ke-84. Careful here, Watkins into the corner, a fabulous finish. Dan Tyrone Mings di menit ke-89. Webster away, and it's 2. 3 poin membuat Aston Villa naik ke posisi ke-15 klasemen Liga Inggris dengan 13 poin dari 12 pertandingan, sedangkan Brighton berada di posisi ke-8 dengan raihan 17 poin. Watford versus MU, Maguire kartu merah, setan merah tumbang 1-4. Watford versus MU tersaji di Vicarage Road pada laga pekan ke-12 Liga Inggris. Setan merah sudah harus tertinggal 2-0 di babak pertama berkat aksi Joshua King di menit ke-28. Collected by Dennis. And there is just. Dan Ismail Assar di menit ke-44. Sarr. Oh, he's done it. MU bisa menepiskan ketinggalan pada menit ke-50 dari gol Donny van de Beek. Ronaldo's there. And Namun saat MU mulai menguasai laga, mereka justru harus kehilangan Harry Maguire di menit ke-69 akibat melanggar Tommy Cleverley. Watford bisa menambah 2 gol di menit akhir laga. João Pedro menaklukkan David De Gea di menit ke-90 plus 2. João Pedro again. Emmanuel Dennis kemudian melengkapi kemenangan Watford menjadi 4-1 berkat golnya di menit ke-90 plus 6. Hernandez. Dennis. Oh, they've got it. Hasil ini bikin MU melorot 1 peringkat ke posisi ke-7 dengan 17 poin, sementara Watford naik ke peringkat ke-16 dengan raihan 13 angka. Liverpool versus Arsenal, The Reds dominan sikat The Gunners 4-0. Pada laga di Anfield, Liverpool membuat 19 attempts dengan 9 mengarah ke gawang dan menguasai 63% ball position. Arsenal cuma diberikan 5 attempts dengan 3 on goal. Liverpool cuma mencetak 1 gol di babak pertama lewat Sadio Mane. Through yet. That's still Sadio Mane. They have found a way through now. Memasuki babak kedua, The Reds menambah 3 gol berkat aksi Diogo Jota di menit ke-52. And Diogo Jota for Liverpool. It's absolutely brilliant. Mohamed Salah di menit ke-73. That's Salah in support. And there he is. And there's his goal. Dan Takumi Minamino di menit ke-77. So Minamino's waiting. And Minamino scores. Tambahan 3 poin membuat Liverpool naik ke posisi kedua klasemen dengan 25 poin dari 12 laga, sedangkan Arsenal tetap di posisi kelima dengan 20 poin. Hasil Premier League pekan ke-12 hari ini. Newcastle bermain imbang 3-3 dengan Brentford, Burnley bermain imbang 3-3 dengan Crystal Palace, Wolves menang 1-0 atas West Ham, Norwich menang 2-1 atas Southampton.
Lazio versus Juventus, 2 penalti Bonucci menangkan Bianconeri. Bermain di Olimpico Stadion, Juventus membuka keunggulan di menit ke-23 berkat penalti Leonardo Bonucci. Memasuki menit ke-83, Juventus kembali mendapat hadiah penalti. Bonucci yang kembali mengeksekusi berhasil mengkonversinya menjadi gol. Juventus counting. Skor 2-0 untuk Juventus bertahan hingga usai. Hasil ini mengantarkan skuad asuhan Massimiliano Allegri naik ke urutan ke-7 klasemen sementara Serie A dengan 21 poin, sementara Lazio tertahan di posisi ke-5 dengan poin sama namun unggul selisih gol. Fiorentina versus Milan, drama 7 gol, Rossoneri takluk perdana di Serie A. Fiorentina versus AC Milan tersaji di Artemio Franchi. La Viola menutup babak pertama dengan keunggulan 2-0 berkat gol Alfred Tukan dan Ricardo Saponara di menit ke-45 plus 1. Selepas jeda, Fiorentina semakin menjauh usai Dusan Vlahovic mencetak gol ketiga untuk timnya pada menit ke-60. Clean through, Vlahovic rounds the goalkeeper and scores! Il Diavolo menipiskan skor berkat gol Zlatan Ibrahimovic pada menit ke-62. Zlatan Ibrahimovic! Lifeline! Dan di menit ke-67. Des cuts it back and it's turned in by Zlatan. Saat Milan berusaha mengejar gol penyama kedudukan, Vlahovic kembali menjadi mimpi buruk untuk tim tamu. Penyerang asal Serbia ini mencetak gol keduanya pada menit ke-85. Self in a real bother, here's Vlahovic! Wraps things up! Milan kemudian hanya bisa mencetak 1 gol di menit akhir lewat gol bunuh diri Florenzo Venuti. Hernandez, Zlatan Ibrahimovic! Tak ada gol lagi di sisa pertandingan, Fiorentina mampu memenangi laga dengan skor 4-3. Hasil ini membuat Milan tertahan di peringkat kedua dengan 32 poin, sementara Fiorentina naik ke peringkat ke-6 dengan raihan 21 poin. Di pertandingan lainnya, Atalanta menang 5-2 atas Spezia. Atletico versus Osasuna, Griezmann dan kawan-kawan menang dramatis. Bermain di Wanda Metropolitano, Atletico punya beberapa peluang matang di babak pertama namun gagal mencetak gol. Osasuna pun beberapa kali mengancam namun bisa diamankan Jan Oblak. Kesulitan Atletico berlanjut di babak kedua. Mereka menguasai jalannya laga namun sulit menembus pertahanan Osasuna. Gol yang ditunggu-tunggu akhirnya datang di menit ke-83 lewat aksi Felipe. Skor 1-0 untuk kemenangan Atletico menutup laga ini. Tambahan 3 poin mengantarkan Atletico aman di peringkat keempat klasemen sementara dengan 26 poin, sedangkan Osasuna ada di urutan ke-9 dengan 19 poin. Barcelona versus Espanyol, Los Culés menang tipis di debut Xavi. Barcelona menjamu Espanyol di Camp Nou dalam lanjutan La Liga 2021-2022 pekan ke-13. Satu-satunya gol dibuat Memphis di menit ke-48 lewat titik putih. Debut Xavi berakhir manis setelah dia menangani Barcelona 2 pekan lalu. Kini tim Katalan tersebut naik ke posisi ke-6 klasemen dengan 20 poin dari 13 laga, sedangkan Espanyol tertahan di posisi ke-11 dengan 17 poin. Hasil La Liga Jornada ke-14 hari ini. Levante bermain imbang 0-0 dengan Bilbao, Celta Vigo bermain imbang 1-1 dengan Villarreal, Sevilla bermain imbang 2-2 dengan Alaves. Marco Reus bantu Borussia Dortmund permalukan Stuttgart. Borussia Dortmund menjamu VfB Stuttgart dalam pertandingan pekan ke-12 Bundesliga 2021-2022 di Signal Iduna Park Sabtu 20 November. Di laga tersebut, Dortmund sukses meraih kemenangan dengan skor tipis 2-1. Dortmund mencetak gol terlebih dahulu melalui Daniel Malen di menit ke-56. Namun, Stuttgart berhasil menyamakan skor di menit ke-63 lewat gol Roberto Massimo. Dortmund kembali unggul di menit ke-85 lewat gol Marco Reus.
Berkat hasil ini, Dortmund tetap menempati urutan kedua klasemen sementara Bundesliga dengan koleksi 27 poin, sedangkan Stuttgart berada di posisi ke-16 dengan 20 poin. Hasil Bundesliga pekan ke-12. Hoffenheim menang 2-0 atas RB Leipzig, Arminia imbang melawan Wolfsburg dengan skor 2-2, Leverkusen menang 1-0 melawan Bochum, Mönchengladbach menang 4-0 atas Fürth, Union Berlin menang 2-0 atas Hertha Berlin. Sampai pekan ini, daftar pemuncak top skor ditempati oleh Robert Lewandowski dengan 14 gol, sedangkan Erling Haaland dengan 9 gol. PSG versus Nantes, Messi cetak gol, 10 pemain Les Parisiens menang 3-1. Paris Saint-Germain sukses mengalahkan Nantes 3-1 di pekan ke-14 Liga Prancis. Lionel Messi berhasil mencetak gol perdana di Ligue 1 pada pertandingan ini. PSG unggul terlebih dahulu melalui gol Kylian Mbappé di menit kedua. Di menit ke-65, Les Parisiens harus bermain dengan 10 orang karena Keylor Navas melakukan professional foul kepada Ludovic Blas di depan kotak penalti PSG. Nantes menyamakan skor di menit ke-76 lewat gol Randal Kolo Muani. Namun PSG membalas dengan 2 gol melalui gol bunuh diri Denis Apiah di menit ke-81 dan Lionel Messi pada menit ke-87. Hasil ini membuat PSG kian kukuh di puncak klasemen Liga Prancis dengan 37 poin, sementara Nantes ada di urutan ke-11 dengan 18 poin. Di pertandingan lain, Rennes menang 2-0 atas Montpellier. Sampai pekan ini daftar pemuncak top skor masih ditempati oleh Jonathan David dengan 10 gol, diikuti oleh Gaëtan Laborde dengan 8 gol. Butuh 3 bulan bagi Lionel Messi buka rekening gol di Ligue 1. Akhirnya pemain berjuluk La Pulga ini berhasil pecah telur bersama PSG di ajang Ligue 1. Dilansir laman PSG Talk, lebih dari 3 bulan bagi pemain timnas Argentina ini untuk membuka keran golnya di kompetisi domestik sejak ia pertama kali bergabung dengan klub Sultan tersebut. Ex pemain Barcelona tersebut mengaku bahagia akhirnya dirinya berhasil menceploskan gol perdananya bagi PSG di Ligue 1. Saya senang dengan gol pertama ini. Saya memiliki beberapa peluang sebelumnya di pertandingan ini dan di pertandingan sebelumnya. Sayangnya saya tidak dapat mengkonversinya, tetapi akhirnya itu terjadi hari ini, kata Messi. Fakta tragis Manchester United usai dibantai Watford. Manchester United hancur lebur saat bertandang ke markas Watford dalam pertandingan pekan ke-12 Premier League 2021-2022. Ini merupakan kekalahan terbesar Manchester United di Premier League melawan tim promosi sejak September 1989. Kala itu MU kalah telak 1-5 melawan Manchester City di Main Road. Dalam pertandingan ini, Harry Maguire mendapat kartu merah untuk pertama dalam karirnya di Manchester United dalam penampilannya yang ke-121 untuk klub. Manchester United juga telah kebobolan 29 gol di semua kompetisi musim ini. Hanya Norwich dan Leicester dengan 30 gol yang kebobolan lebih banyak di antara tim-tim Liga Primer. Selain itu, Watford telah memenangkan pertandingan kandang back-to-back melawan Manchester United untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Ngamuk, Manchester United dibekap Watford, Harry Maguire lempar ban kapten. Penampilan buruk skuad Manchester United saat melawan Watford pun mendapat sorotan. Salah satunya terhadap bek tengah sekaligus sang kapten Harry Maguire. Pasalnya Maguire membuat Manchester United bermain dengan 10 orang sejak menit ke-67 usai menerima kartu kuning kedua. Padahal baru 5 menit sebelumnya ia menerima kartu kuning pertama. Situasi itu pun tampak membuat amarah Maguire meledak. Dilansir Express, usai menerima kartu merahnya, ia kemudian melepaskan ban kapten yang ia kenakan dan melemparkannya dengan marah kepada Bruno Fernandes. Bruno Fernandes sendiri terlihat tak nyaman dengan perbuatan Maguire tersebut. Bos Manchester United rapat darurat, Solskjaer dipecat. Nasib manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer semakin genting setelah timnya dibantai Watford.
Usai kekalahan memalukan ini, manajemen Setan Merah dikabarkan telah mengadakan pertemuan darurat. Rapat tersebut membahas kelanjutan MU. Apakah MU masih akan dilatih oleh Solskjaer atau memecat juru taktik asal Norwegia itu? Sebelumnya, manajemen MU masih memberikan kepercayaan kepada Solskjaer, namun kini semuanya telah berubah. Solskjaer diperkirakan akan dipecat tak lama usai kekalahan ini. Dan Zinedine Zidane telah dikaitkan sebagai manajer baru Setan Merah. Ex-pelatih Real Madrid itu dikabarkan saat ini sedang belajar bahasa Inggris. Klopp dan Arteta berantem. Liverpool tampil dominan sepanjang laga kontra Arsenal untuk meraih 3 poin. The Reds menutupnya dengan kemenangan 4-0. Tensi pertandingan yang tinggi turut mempengaruhi pelatih kedua tim, Jurgen Klopp dan Mikel Arteta. Mereka terlibat pertengkaran di pinggir lapangan karena sebuah insiden pada menit ke-32. Arteta beranggapan Sadio Mane melakukan pelanggaran dengan menyikut Takehiro Tomiyasu. Sebaliknya, Klopp merasa tak ada yang salah dengan peristiwa tersebut. Ofisial dari Liverpool dan Arsenal bahkan sampai harus turun tangan melerai kedua juru taktik tersebut. Wasit Michael Oliver pun mengambil sikap tegas dengan memberikan kartu kuning buat Klopp dan Arteta. Gempar, Sergio Aguero putuskan pensiun. Kabar mengejutkan datang dari Sergio Aguero. Penyerang Barcelona tersebut dikabarkan pensiun dini dari sepak bola profesional. Hal tersebut lantaran masalah jantung yang ia alami. Setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan, ternyata jantung memaksanya meninggalkan aktivitas sepak bola. Pensiun pun menjadi satu-satunya jalan yang ditempuh. Kun Aguero pensiun. Masalah jantung memaksanya meninggalkan aktivitas sepak bola, kata jurnalis asal Spanyol Gerard Moreno. Konferensi pers telah dijadwalkan untuk mengumumkan pengunduran dirinya minggu depan. Sambungnya. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you, gengs!